Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Arifatus Solihah 2019-2183. Di sini saya membuat video tanggapan dari materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud, di mana beliau menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Di sini saya akan membahas uang dan fungsinya terlebih dahulu, yaitu pengertian uang itu sendiri. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam kegiatan ekonomi. Di zaman dahulu, di zaman pra-Islam atau awal Islam masuk, alat tukar-menukar dalam kegiatan ekonomi itu menggunakan emas dan perak. Kemudian berkembang ditemukannya uang kertas, kemudian uang giral, dan sekarang juga ada uang elektronik seperti e-money. Dan yang selanjutnya yaitu kita membahas jenis-jenis uang menurut pembuatannya. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ada uang logam, dan yang kedua itu ada uang kertas. Uang logam itu ya seperti uang 500 larang, ada uang 1000 uang logam, 100, 200, dan semacamnya. Dan uang kertas itu seperti uang 10.000, 5.000, 20.000 yang berbentuk kertas. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu ada dua, yaitu ada uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal itu seperti apa? Contohnya uang kartal itu seperti logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral itu seperti uang yang dikeluarkan oleh bank berupa cek atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang menurut nilainya. Ada dua macam dalam hal ini. Yang pertama yaitu uang penuh, dan yang kedua itu ada uang tanda. Apa yang dimaksud dengan uang penuh? Uang penuh yaitu nilai uang dan nilai barangnya itu sama. Semisal uang emas 5 gram, jika dirupiahkan itu menjadi sekitar 4 juta rupiah. Dan jika walaupun dipotong menjadi 4, itu tetap laku. Dan nilainya itu sama. Semisal itu 5 gram, berarti itu dinilai seharga 4 juta rupiah dalam nilai uang itu. Dan yang kedua itu ada uang tanda. Uang tanda itu seperti uang 10.000. Di situ sudah tertera nilai uang itu sebesar 10.000 rupiah. Dan jika terjadi kerusakan ataupun kerobekan dan lain sebagainya, maka uang itu tidak bisa laku atau tidak bisa dipakai lagi. Baik, yang selanjutnya kita membahas tentang fungsi asli uang. Dalam fungsi asli uang itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar atau sebutan lain yaitu medium of change. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Semisal saya ingin membeli seragam untuk sekolah, kemudian saya membeli di toko, dan untuk mendapatkan seragam itu saya harus menukarkan uang kepada pemilik barang tersebut, dan itulah fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar menukar. Dan yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Semisal saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya sawah, dan orang ingin tahu besar nilai kekayaan yang saya miliki. Semisal mobil itu seharga 100 juta, sawah itu seharga 500 juta, dan rumah saya itu seharga 600 juta. Jadi di situ telah diketahui bahwa uang itu sebagai satuan hitung. Dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai. Semisal saya mempunyai lahan atau tanah kosong, saya menjualnya dengan seharga 300 juta. Kemudian saya menyimpannya di bank, dan itulah dan itu uang itu bisa untuk menjadi alat penyimpanan nilai. Jadi saya menyimpan di bank sebesar atau senilai 300 juta. Selanjutnya yaitu ada fungsi turunan uang. Dalam fungsi turunan uang ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, dan yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat ada uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir itu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Semisal saya ingin membeli baju, kemudian saya menukarkan uang saya untuk mendapatkan baju tersebut, karena uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Semisal saya
mempunyai hutang emas kepada teman saya, dan dihitung sekarang harga emas itu berapa per gramnya. Misal harga emas itu per gramnya 700.000, berarti saya harus membayar utang tersebut sebesar 700.000. Dan yang ketiga yaitu ada uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contoh, saya mempunyai tanah kosong dan saya menjualnya sebesar 100 juta, kemudian saya menyimpannya di bank. Berarti saya menyimpan nilai uang tersebut di bank, dan fungsi uang itu sebagai penimbun kekayaan. Dan yang keempat ada uang sebagai alat pemindah kekayaan. Semisal saya mempunyai kebun di Malang, kemudian saya pindah ke Jember dan bertempat tinggal di Jember, dan saya ingin menjual kebun saya di Malang dengan seharga 300 juta. Kemudian saya membeli kebun di Jember seharga 250 juta. Itulah fungsi uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir ada uang sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Contoh, di mana ada uang pasti di situ ada transaksi. Di mana ada transaksi berarti kegiatan ekonominya pasti berjalan. Uang dalam ekonomi Islam. Fungsi uang dalam ekonomi Islam itu ada 3 macam, yaitu yang pertama uang sebagai alat tukar menukar, dan yang kedua uang sebagai alat satuan hitung, dan yang terakhir yaitu uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.